Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2020 angkatan ke-13. Hari ini saya akan mereview ulang materi yang sudah disampaikan oleh media iswara saya, Pak Muhammad Abdi Rahman Esos MSI, tentang wawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan adalah bagaimana cara kita memandang terhadap keberadaan bangsa dan negara Indonesia sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam meraih cita-cita kehidupan dan tujuan nasional. Secara garis besar, wawasan kebangsaan bertujuan agar rakyat Indonesia memiliki rasa kesatuan dan persatuan bangsa, memiliki integritas dan jiwa patriotisme untuk membela negara, memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang disebut dengan bela negara. Fungsi pembelajaran wawasan kebangsaan terhadap aparatur sipil negara bertujuan: 1. Agar ASN dapat melaksanakan mandat daripada undang-undang. 2. Melaksanakan tugas sebagai pelayan publik atau masyarakat. 3. Bertanggung jawab atas sumpah jabatan dan berperan sebagai role model dan pengayom masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita tidak lupa sejarah bangsa kita. Bangsa kita bukan bangsa yang lemah. Selama kita dijajah, tentunya sudah banyak pengorbanan dari pahlawan-pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan bangsa kita. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta akan tanah air kita. Nah, dengan itu, bagaimana kita cinta kepada tanah air kita? 1. Dengan menghormati bendera kita. 2. Dengan mencintai bahasa kita dan mengenang jasa-jasa para pahlawan kita. Kemudian kita bela negara. Sebagai seorang petugas medis, tentunya saya tidak mengangkat senjata untuk berperang di medan perang. Tapi seperti keadaan seperti ini, di mana kami justru tenaga medis lah yang berada di garda terdepan dan garda terakhir, berperang melawan musuh yang tidak terlihat sekalipun, dan itu pun masuk di dalam agenda bela negara. Untuk itu, seorang ASN harus memiliki jiwa yang besar dan tidak akan melakukan 1. Korupsi, 2. Menyebarkan hoaks, 3. Memakai narkoba dan mengikuti paham-paham radikalisme. Karena seorang ASN adalah merupakan role model di masyarakat, tentunya akan mencontohkan baik. Apabila melakukan hal-hal tersebut, tentunya akan ada sanksi dan undang-undang yang akan menghukum ataupun dibebas tugaskan dari pekerjaannya sebagai PNS. Kemudian apa yang harus saya lakukan sebagai tenaga kesehatan, terutama bidan? Tentunya saya akan memenuhi hak-hak pelayanan dasar terhadap kesehatan ibu dan anak sesuai tupoksi pekerjaan saya, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Maknanya seperti apa? Ya, pertama, memberikan pelayanan dasar terhadap ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nipah, serta bayi dan balita, di mana bayi akan mendapatkan imunisasi dasar dan balita akan mendapatkan pemantauan tumbuh kembang selama melakukan penimbangan di posyandu. Itu sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.